Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, or good evening, everyone. Welcome to our virtual learning class with me again for our IEC pronunciation class. So for today, we will continue our meeting after we have another two previous video, and today is the third video for pronunciation. So without further ado, let me just start the explanation for our class. Okay, so let me move my face and show you the screen for our today's meeting. So we will have consonant sounds. Jadi untuk pertemuan hari ini kita lanjutkan to consonant sounds. If we can review a little bit, in the previous meetings we have learned about vowels. We have learned about vowel sounds, which has been explained to you that in English we have two kind of sounds. Jadi secara garis besar English sound symbol is divided into vowel sounds and consonant sounds. So here is all the consonant sounds that we will learn for today. Okay, so let we go for consonant. As you see before on consonant sounds, we have a lot of symbols. Jadi konsonan lebih banyak ya dibandingkan vowels for the phonetic symbols. But before that, I would like to show you this picture first. The articulators. So all the organ here is the one that we need to know. Kenapa saya tunjukkan gini ya, organ-organ untuk artikulasi, untuk berbicara, itu karena kalau di konsonan, karena konsonan tadi banyak ya, you can see that there are a lot of symbol for phonetics. Jadi kita harus tahu suaranya itu keluar dari organ apa, apakah nose, upper teeth, upper lip, lower lip, ya di sini, or this is our tongue, yang di atas ini disebutnya alveolar ridge, hard palate, yang di agak arah belakangnya ini soft palate, pharynx or larynx or lower teeth and then tongue. Why I show you this picture? Kenapa saya tunjukkan nih ya gambar ini? Karena as I've told you, there are a lot of symbol for consonant. Jadi bisa dilihat di sini we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 times 3, 24. There are 24 symbols for consonant. Bukan huruf ya, sekali lagi diingetin dari awal saya sudah jelaskan bedanya letters sama simbol. Kalau letters ya huruf B ya bacanya B, C, D gitu ya. But in English ada simbol. Nah, so for consonant there are 24 simbol. Ada 24 simbol suara dalam bahasa Inggris. Yang ini udah tahu, udah yang ini sama ya dengan tulisan P. Jadi pin contohnya. Ini B juga sama antara letter and sounds bacanya bat. Nih ya contohnya bat. Ini T ya sama huruf dan tulisannya bacanya ini tin ya. Jadi ini simbolnya maka dibaca tin. D juga sama ya. Letternya and also simbolnya sama D ya dog, and then F juga sama 5. Lalu V juga sama ya van. Nah tapi but some of you always make mistakes. Coba belajar membedakan antara F dan V. Okay, let me show you my face first biar saya kelihatan bentuk ini ya, bentuk mulutnya itu seperti apa kalau membacanya itu. Nah, oke. Ya, F dan V itu beda ya. Nanti di sini akan ditunjukkan ininya. Nah, huruf F itu ada di bagian mana, V ada di bagian mana. Karena ya some of you make mistake. Nah, ini aja nih ya. Ini kan F sama V. Jadi bacanya bukan 5 tapi ya 5. Jadi kalau V itu ada dengungnya. Ya, so this one is van. Ya, so van. Okay? And then here we have, nah, ini kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, this is actually the same, ya, sama gitu ya. Hurufnya, cara bacanya selama ini juga sama, bunyinya juga sama. But this, nah, apa ini Miss? Baru pertama kali lihat ini. Kalau ini, itu adalah lidah kalian harus digigit di antara giginya. Jadi ini bukan bacanya tin, bukan T yang ini,
Bedakan T yang ini dengan ini. Ini juga T gitu ya, tapi T-nya harus menggigit lidah. Thin. I'm showing you. Jadi lidahnya digigit dulu. Jadi thin. Thin. Ya, thin. Nah, yang ini juga sama, lidahnya juga harus digigit, tapi ini ada dengungnya sedikit. That. Beda yang ini thin, ya, thin. Ini that. Sama, dua-duanya harus menggigit lidah. Oke, ada dua yang pertama kali ini ya. Thin, that. Jadi makanya three, yang TH itu semua harus menggigit lidahnya dulu. Thin, that. Oke, yang ini sama ya hurufnya. Kalau ini mudah M ya, jadi man. N, nose. Nah, yang ini apa? Kok ini kayak N tapi ada twing, ada ujungnya sedikit gitu ya. Itu adalah eng. Itu adalah simbol untuk suara eng. Ya, jadi ini bacanya, ini tadi yang ini ya. Jadi lidahnya digigit, jadi di belakangnya tamai eng. Think. Eng. Jadi suara eng-nya itu ya simbolnya ini. Jadi think. This one thing. Okay, this one sama H ya, jadi half. Ya, ini nggak ada L ya, jadi ini simbolnya half. Lalu ada yang beda lagi ini. T lalu ada kaitannya begini. Nah, kalau yang T ada kaitannya begini, itu adalah simbol untuk suara ch. Kayak kalau mau ludah gitu loh. Ch. Jadi ini bacanya adalah church. Jadi ch di depan, C-nya di belakang, ditambahin E di tengahnya. Jadi church. Ya, church. This one, D yang ketemu sama angka 3 ini, itu adalah simbol untuk suara J gitu ya, huruf suara J. Tapi simbolnya seperti ini. Nah, makanya ini bacanya jam. Ya, D sama 3 ini adalah J. Jam. Okay, this one kalau hurufnya sama ya, K, jadi kind. Ini G juga gun, sama. S sama ya, say. Z juga sama, zoo. Ya, remember Z sama Z itu harus ada Z-nya juga ya, zoo. Nah, yang terkait begini, ini apa? Ini sh. Kalau if you are learning Arabic, ya, kalau belajar bahasa Arab, ini tuh shin. Jadi ada sh. Nah, jadi kalau SH, ya, this is for shin. Jadi kalau ini kalau ini cu, sama kayak kalau mau berludah ya. Kalau yang ini itu bahasa sama kayak bahasa Arab kalau misalnya ini loh. Sebentar. Nah, yang ada titiknya 3. Kalau ngaji bahasa Arab ya, shin. Nah, so this is ship. Ya, ship. Oke. Nah, kalau angka 3 ini z. Jadi measure. Ya, this one is measure. Z. Ya, this is z. Measure. Jadi tidak ada huruf Z, ya, tidak ada simbol Z, tapi simbol Z itu dibentuk seperti ini. Ya, measure. Ini L sama leg, L, R juga sama, run, W juga sama ya, work. Nah, kalau J, simbolnya J, tapi ini adalah untuk suara Y. Jadi ini bukan bacanya jazz, tapi bacanya yes. Okay, so this one P, pin, B, bat, T. Ya, for example, tin, D, ya suara D. Ini ya, contohnya dog, this one 5, van, this one thin. This one that, this one man, nose, this one think. Okay, half, church. This one jam. This kind, gun, say, zoo. This one shin, ship. This one measure, z, measure. This one leg, run, work,
Yes. Yes. Ini hurufnya aja J tapi merupakan simbol untuk suara Y ya. Yes. Okay, so we have this 24. Now I've told you ya. Why I show you this organ ya. Kenapa tadi saya tunjukkan organnya? Karena memang tadi suara itu munculnya di bagian-bagian yang berbeda. So if you see here, nah kalau yang di merah, ini namanya bilabial. Jadi muncul di organ bilabial khusus untuk let me make it bigger. Nah, ya jadi si bilabial ini ada di bibir. Ya, dia keluarnya di bibir atas dan bibir bawah. Jadi untuk huruf P, coba sebutin. Pasti yang bergerak itu adalah bibir kalian. P, B, M, W. Semua di bibir kan? P, B, M, W. Ya kan? That's for bilabial. For example, spy, baby, man, wood. Ya, pasti dua bibir yang bergerak. Nah, terus agak ke tengah, itu ada namanya labiodental. Itu untuk huruf F dan V. F, V. Lihat agak ke tengah ya, dibandingkan spy, baby, man, wood yang di depan. Dia menggunakan labiodental. Jadi ada dental itu gigi ya. Jadi ada di sekitaran agak masuk ke dalam di bagian gigi. Makanya bilangnya fall, fall, fall. Ya, very, very. Agak ke dalam lagi ya, itu dengan interdental. Ya, interdental itu untuk tadi. Nah, jadi memang agak ke tengah, lidahnya juga digigit khusus untuk yang T tadi, yang lidahnya digigit sama yang kedua. Sama tadi ya. Jadi thought ya, breath. Thought, breath. Thought, breath. Ke dalam lagi ya, mundur lagi ada alveolar ya, organ namanya organ alveolar di bagian agak ke dalamnya lagi khusus untuk huruf T, D, S, Z ini R, N, L ya. Top, dad, set, zebra, butter ya. Ini nih ya, sorry. Yang Z, T, J tadi ini salah ini gambarnya. Ya, butter, nope, like. Ya, bagian ke dalamnya lagi ada post alveolar. Itu untuk huruf R, sh sama ini tadi, j. Ya, Asia. Untuk Z-nya tadi ya, z. So red, shoot, Asia. Ya, ini Z ya, Asia. Dalam lagi, nah ini namanya palatal untuk huruf Y. Ya, untuk sounds ya, untuk sounds Y. Ya, yes. Lihat agak ke tengah kan ketika kalian baca yes. Terus ada K, ada G, ada eng. Nah, cat. Jadi cat. Lihat agak ke dalam lagi kan ketika ngomong cat. Ya, cat, go, sing. Nah, yang semakin ke bawah lagi, yang bahkan menggunakan di sini, ya lebih ke tenggorokan yang keluar adalah suara untuk H. Ya, happy. Happy. Kalau H itu dari dalam, rasanya dari dalam dada gitu ya, yang keluar ya, happy. Yeah, so that's why pronunciation is actually correlated with organs. Makanya tadi ditunjukkan gambar organ, especially for consonants, gitu ya, karena hampir mirip-mirip satu sama lain. Jadi harus tahu dia itu keluarnya di bagian organ yang mana. So next, I show you the detail. Saya tunjukin lebih detailnya ya. Nih, ada gambar. You can download this by yourself. Lihat yang ini, ya. F sama V di labiodental tadi, itu letaknya antara top teeth and lower lip. Di antara gigi atas dan lidah bawah. Nah, jadi di sini nih. First, then. And then thick sama these itu di dental, tongue and teeth. Jadi di antara lidah dan gigi, langsung digigit. Thick, these. And then so sama zen, S sama Z ini dia alveolar. Jadi tongue and alveolar ridge. Ada juga she sama casual. Z ini tadi ya, sh sama Z.
P sama B juga jelas ya. Both live pakai bibir. Pick, bad. And then team, dine. Ya, tongue and alveolar ridge. Kalau coat and get itu di bagian belakang, namanya di bagian velar. Glottal ada heart nih yang bagian dalam ya. Yang disebut dengan glottal, organnya yang mengeluarkan suaranya. So this is we pronounce heart. Masih ada lagi the detail, bilabial, M, mode depan ya. Ada lagi yang alveolar, neck. And then velar we have song. So here song. And then bilabial and velar watch. Watch. Jadi gabung dia suara dari tengah sini ke ujung mulut. And then for alveolar we have also rock. And then this one yet for palatal. This one ya, yet. Okay, so that's how to pronounce the word correctly. Okay, nah, here you have an exercise. You can go check your V class after this, after watching the video. And then there are two things that you have to do. The first one quiz, ada 5 soal gitu ya, quiz aja, sekedar mengingatkan apa kalian sudah paham with the material. And then I want you to, this one, read the poem. So this is a poem, puisi nih ya. Please read with the correct pronunciation and record yourself while doing it. Jadi silahkan baca ya puisi ini, lalu rekam suara kalian boleh, mau langsung rekam berbentuk video juga boleh. And then you can upload it, mau di-upload di YouTube boleh, mau di-upload di Google Drive boleh. Nanti the link for that, for your voice, for your video, please upload that to the V-Class. Ya, nah I suggest you before you read this, silahkan cek dulu di kamus. Please check on Oxford, ya, fonetik simbolnya seperti apa, supaya jangan sampai salah baca. Jadi please read this berdasarkan fonetik simbol yang sudah kalian cek satu persatu on your dictionary. Okay, so here on V-Class, like I've told you before, this is the consonant sounds, modulnya boleh dibaca. You can read the module, the material yang barusan saya jelaskan, video mengajarnya saat ini sedang kalian tonton. For virtual meeting, no. This is a journal, ini ada penelitian orang, gitu ya. Bagaimana English vowels and consonant itu mispronunciation. Jadi anak-anak on the 7th President of Republic of Indonesia and his official English speech and its influencing factors. Ternyata ini, nah jadi ini adalah penelitian kesalahan vowels dan juga konsonan oleh Pak Presiden. Nah, ini jadi penelitiannya in his official English speech gitu ya, di pidato kenegaraannya. Ya tadi saya bilang, because we are not native speaker, dari awal kan kita udah belajar, pasti ada kesalahan, bahkan seorang presiden pun buat kesalahan. Nah, ini sedang diteliti sama orang. Kalau mau baca, pengen baca-baca jurnalnya, you can just click here and download it and read it. And of course here, quiz yang tadi saya bilang, silahkan dikerjakan, ini pilihan ganda. And then for your exercise yang membaca tadi, yang rekamannya silakan di-uploadnya di bagian tugas yang ini ya. Okay, so I think that's all for the material that I would like to explain to you. Thank you very much for watching the video and see you for another time for IEC pronunciation. So I end the video with wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.